Bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sebabnya, yakni bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Berdasarkan pasal 1 angka 6, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Catatan kejadian bencana di Kabupaten Sleman tahun 2011 sampai 2022 menunjukkan cuaca ekstrim mendominasi dengan 89 jumlah kejadian. Cuaca ekstrim adalah kondisi cuaca di mana pengamatan unsur-unsur cuaca yang teramati melebihi ambang batas tertentu yang pada umumnya dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi. Risiko bencana cuaca ekstrim terdapat di semua Kapanewon di Sleman dengan 42 kelurahan yang memiliki kelas sedang dan 44 kelurahan yang memiliki risiko kelas tinggi. Tabel ini menunjukkan data kejadian bencana di Kabupaten Sleman pada 2 tahun terakhir. Bencana hidrometeorologi mendominasi dengan 81% dari total kasus di Kabupaten Sleman, yakni angin kencang sejumlah 189 hari kejadian, banjir 46 titik kejadian, longsor 138 titik kejadian. Peta rawan bencana Kapanewon Melati menggambarkan bahwa bencana hidrometeorologi seperti angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor rawan terjadi di 5 kelurahan. Selaras dengan data kejadian bencana di Kabupaten Sleman, kejadian bencana di Kapanewon Melati pada 2 tahun terakhir juga menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologis juga mendominasi dengan 89%. Angin kencang sejumlah 24 hari kejadian, banjir 5 titik kejadian, dan longsor 20 titik kejadian. Data ini diambil dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop BPBD Kabupaten Sleman. Pada akhirnya, bencana hidrometeorologi perlu menjadi perhatian karena sering terjadi baik di Kabupaten Sleman maupun Kapanewon Melati dan perlu untuk dimitigasi. Apa itu bencana hidrometeorologi? Hidrometeorologi adalah sebuah bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi, seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Contoh bencana hidrometeorologi yakni angin kencang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, puting beliung, banjir, kualitas udara buruk, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Akibat bencana hidrometeorologi. Video-video berikut memperlihatkan akibat bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, luka-luka, penyakit pasca bencana, bahkan jatuhnya korban jiwa. Langkah antisipatif bencana hidrometeorologi. 1. Pastikan talang air bersih dan lancar. 2. Pastikan atap tidak bocor. 3. Periksa kondisi pintu rumah dan perbaiki jika rusak. 4. Periksa jendela dan pastikan tidak rusak atau retak. 5. Perhatikan lingkungan sekitar. Pantau kondisi pohon, tiang listrik, reklame, dan penerangan jalan umum. 6. Cari tahu tentang potensi bencana di lingkungan sekitar. 7. Ikuti laporan cuaca terkini. 8. Siapkan perlengkapan darurat. Dan terakhir, cari tahu langkah tanggap bencana. Bencana angin kencang biasanya ditandai dengan suhu udara yang meningkat drastis, langit gelap, angin berhembus kencang, awan hitam, rendah, besar, seringkali bergerak berputar, hujan atau dapat pula disertai butiran es, dan petir yang menyambar-nyambar. Untuk mengantisipasi bencana angin kencang, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. Membuat rumah atau bangunan yang kokoh. Memangkas pohon tinggi yang berpotensi tumbang karena angin kencang. Simaklah perakiraan cuaca dari sumber terpercaya seperti BMKG. Waspada terhadap tanda-tanda angin kencang dan pula terhadap perubahan cuaca. Apabila bencana angin kencang terjadi, tutuplah pintu dan jendela. Matikan aliran listrik dan hindari bangunan tinggi, pohon, papan reklame, tiang listrik, dan benda lain yang berpotensi rubuh saat angin kencang terjadi. Jika di dalam bangunan, segera ke tempat yang dianggap paling aman.
seperti basement atau tingkat lantai paling bawah. Bila tidak terdapat basement, segera ke tempat ruangan di lantai paling bawah. Jauhi sudut ruangan, jendela, pintu, dan dinding terluar bangunan. Berlindunglah di bawah meja. Gunakan lengan untuk melindungi kepala dan leher. Jika berada di dalam kendaraan, hentikan dan tinggalkan kendaraan. Cari tempat perlindungan terdekat. Banjir. Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Yang biasanya terjadi karena curah hujan yang tinggi. Banjir dapat menyebabkan dampak yang besar terhadap sarana, rumah, dan aktivitas sosial, sehingga sangat penting untuk mempersiapkannya agar kemungkinan kerusakan dapat diminimalisir. Penyebab banjir. Yang pertama, hujan deras. Kedua, rendahnya muka tanah. 3, pendangkalan sungai. Atau yang keempat, sistem drainase buruk. Bahaya banjir. Banjir dapat mengakibatkan rusaknya bangunan dan infrastruktur, menyebabkan masalah kesehatan atau penyakit, rusaknya kendaraan bermotor. Genangan air menyebabkan jebakan tak terlihat akibat jalan berlubang atau selokan, dan pencemaran air dan lingkungan. Ketika muncul tanda-tanda banjir, segera matikan aliran listrik dan air. Kemudian simpanlah surat-surat atau dokumen penting di tempat aman dan kedap air. Kemudian pastikan semua celah yang berpotensi air telah tersumbat. Segera evakuasikan diri dan keluarga ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Setelah terjadi banjir, periksalah instalasi listrik. Bersihkan rumah dan perabotan. Periksakan kesehatan Anda ke balai kesehatan terdekat. Langkah antisipatif atasi banjir. Buanglah sampah pada tempatnya. Pastikan selokan tidak tersumbat. Dapat dilakukan dengan membudayakan kerja bakti membersihkan saluran air. Buatlah instalasi listrik di tempat yang lebih tinggi. Tanah longsor. Tanah longsor dapat disebabkan karena curah hujan tinggi, lereng terjal, gempa bumi, atau deforestasi. Tanda-tanda akan terjadi tanah longsor. Pertama, munculnya retakan pada lereng setelah hujan. Kerikil berjatuhan. Tebing kurang kokoh atau rapuh. Genangan hujan akan lenyap secara tiba-tiba. Timbul mata air baru. Pepohonan tampak miring. Lingkungan sekitar mendadak amblas. Ketika terjadi bencana, larilah dan berlindung ke tempat yang aman. Jauhi area longsor. Kemudian ikuti perkembangan informasi dan kembalilah ke rumah hanya bila situasi sudah aman. Langkah antisipatif bencana longsor. Pertama, menanam dan memelihara pohon. 2, membuat terasiring. 3, hindari membangun rumah di daerah rawan longsor. Dan waspadalah apabila hujan terjadi terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin, Pak Newo Mati, ingin mengajak kepada semua warga masyarakat dan seluruh komponen masyarakat Kapanewon Melati untuk mengantisipasi terkait dengan adanya perubahan iklim yang sedemikian rupa yang sering kita sebut terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi, entah itu tanah longsor, hujan lebat, angin kencang, kekeringan, dan sebagainya. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua, warga masyarakat, untuk terus waspada terkait dengan adanya potensi bencana itu. Dan saya minta setiap warga masyarakat, komponen masyarakat, terlebih para komunitas relawan untuk melakukan langkah-langkah mitigasi kebencanaan itu. Baik itu pemangkasan pohon-pohon yang rindang dan juga antisipasi terkait dengan saluran-saluran air agar tidak terjadi banjir. Dan kepada masyarakat, apabila terjadi sebuah bencana, silahkan saudara bisa menghubungi para komunitas relawan atau kepada Forum Koordinasi Penanggulangan Bencana Kapanewon Melati dan kepada instansi-instansi yang terkait yang berhubungan dengan penanganan bencana. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.